Shalom adik-adik yang dikasih Tuhan. Bertemu lagi dengan Kak Miracle. Kita akan kembali lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Lipat tangan kita, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Terima kasih atas segala penyertaan bagi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah kami sore hari ini kembali lagi untuk beribadah kepada Engkau dimanapun kami berada saat ini. Kami yakin dan percaya Engkau hadir di dalam ibadah kami. Engkau menyertai setiap kami. Berikan kami sukacita-Mu ya Tuhan, untuk kami dapat memuji-Mu dengan bersukacita, dengan bersemangat. Di dalam nama Yesus, kita yang siap bersukacita katakan amin. Ya adik-adik, kita bersama-sama memuji Tuhan. Kita berdiri, kita mau memuji Tuhan, kita mau tepuk tangan buat Tuhan. Kita pujikan Bapak Abraham mempunyai. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar. Bapak Abraham. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar. Kita pujikan dari awal, Bapak Abraham. Pak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar. Kita pujikan dari awal lagi, Bapak Abraham. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar. Kita pujikan dari awal sekali lagi ya. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar lalu duduk. Haleluya. Bapak Abraham, Tuhan Yesus itu memiliki banyak anak di dunia, termasuk kita semua anak-anaknya Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa kita tuh anaknya raja. Yuk kita lebih bersukacita lagi. Kita pujikan, aku anak raja. Aku anak raja, kau anak raja. Kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua
Yesus itu adalah Raja kita. Kita adalah milik Tuhan Yesus. Yuk kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita sambut firman Tuhan dengan pujian yang mengatakan, aku milikmu Tuhan. Waktuku
apa kabar sore hari ini? Ketemu lagi sama Kak Dian. Nah, tadi kita sudah memuji menyembah Tuhan bersama dengan kami Reka dan Kak Timothy. Kini saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan kita, tutup mata kita dan tundukkan kepala kita. Allah Bapa yang baik, terima kasih kami mengucap syukur karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami masih bisa beribadah di hadapan Engkau walau secara online ya Bapa. Tapi hati kami bersuka cita dan hati kami bergembira ketika kami datang menghadap tata hadirat yang daripada Engkau. Kini saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman daripada Engkau. Berikan kami tanah hati yang baik sehingga ketika firman disampaikan itu bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih ya Bapa. Kita yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan berkata, amin. Shalom adik-adik. Nah, dia nyampe firman Tuhan tentang taat dalam menghadapi tantangan. Siapa sih yang kita hidup saat ini tidak memiliki tantangan? Pasti setiap kita memiliki yang namanya tantangan. Tantangan dalam belajar, tantangan dalam sekolah, tantangan dalam berteman, tantangan dalam keluarga, tantangan dalam hal apapun. Kita pasti memiliki yang namanya tantangan. Tapi pada sore hari ini Kak Din akan belajar dari pribadi yang begitu luar biasa. Sosok yang hebat, luar biasa. Pokoknya hebat. Nah, Kak Din akan belajar dari siapa sih orang yang taat dalam menghadapi tantangan di dalam hidupnya, yaitu Tuhan Yesus. Kok bisa sih Kak Tuhan Yesus menghadapi tantangan? Emang kapan Tuhan Yesus menghadapi tantangan? Kapan Tuhan memiliki tantangan besar di dalam hidupnya ketika dia hidup? Adik-adik kalau ngelihat kisahnya di Matius pasal yang ke-26 ayat 39, itu saat-saat dimana Tuhan menghadapi tantangan yang begitu besar. Dia memilih untuk tetap bertahan atau dia memilih untuk mundur. Nah, ini dia tantangan yang begitu luar biasa yang Bapa berikan di dalam Yesus. Ayat Matius pasal 26 ayat 39, firman Tuhan mengatakan, lalu ia maju sedikit, jatuhlah mukanya ke tanah dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Kalau kita berbicara melihat dari ayat ini, Tuhan berkata, Bapa, jika boleh cawan ini berlalu, biarlah berlalu, tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Itu tengah pergumulan Tuhan, ingin ditangkap, diserahkan, disalib. Dia mengalami pergumulan yang berat. Dia mengalami suatu ketakutan. Bahkan keringatnya, peluhnya berubah menjadi darah. Karena saking takutnya, saking dia dihimpit oleh suatu tantangan yang besar. Dia memilih untuk berjalan di jalan Tuhan, di jalan Bapaknya, atau dia mundur dari rancangan Bapaknya. Sekali lagi Tuhan berkata ketika dia tersungkur, ketika dia sujud menyembah, dia berkata, jika cawan ini boleh berlalu, jika penderitaan ini boleh berlalu, biarlah berlalu, tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Ketika kita menghadapi suatu tantangan, dibutuhkan yang namanya ketaatan. Yesus membuktikan dia menang atas tantangan, dan dia menjadi pribadi yang taat. Adik-adik, taat itu bukan suatu hal yang mudah. Bahkan bicara tentang tantangan itu bukan suatu hal yang selalu gampang. Tantangan gampang Kak, bisa dilewatin, enggak. Ada beberapa tantangan yang benar-benar harus dilewati dan sangat-sangat besar. Tantangan yang Yesus hadapi itu termasuk dalam tantangan yang besar, tantangan yang sangat-sangat besar, di mana dia harus merelakan nyawanya, diserahkan. Dia harus merelakan seluruh kehidupannya untuk diadili. Bagaimana dia menghadapi tantangan, dia dijual oleh muridnya, bagaimana dia harus menyerahkan nyawanya. Tantangan demi tantangan yang Yesus hadapi. Bagaimana ketika dia menghadapi iblis, ketika dia berpuasa. Tantangan yang Yesus hadapi adalah tantangan besar.
tapi Yesus bisa melewatinya. Apalagi kalau tantangan kita apa sih? Kalau kita masih punya tantangan kita bukan tantangan yang sebesar Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus sudah bisa melewati tantangan yang besar, apalagi kita anak-anaknya. Tuhan mendapatkan kekuatan dari Bapa, dan kita mendapatkan kekuatan dari Yesus. Jadi jangan berkata, "Kak, aku gak bisa melewati tantangan ini, aku gak sanggup." Kak, bisa. Bersama Tuhan pasti bisa. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Jadi apa sih permasalahan kita? Apapun permasalahan dalam diri kita, ingat Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Ingat adik-adik apa? Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Dan Tuhan selalu memberikan kekuatan untuk kita bisa melewati tantangan yang ada dalam hidup kita. Kita bisa melihat Yesus, dia berhasil lewat tantangan. Dia menyalibkan kedagingannya, dia melepaskan egonya sehingga dia berkata, "Biar kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku." Sama seperti hari kita juga, kalau kita menghadapi suatu permasalahan, menghadapi suatu tantangan dan kita merasa kita gak kuat, ya udah kita berkata sama Tuhan, "Tuhan, biar kehendakmu saja yang terjadi." Nah, jadi adik-adik, kita harus percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang baik bagi kita. Tuhan memiliki rancangan yang luar biasa. Dalam kitab Yesaya itu mengatakan, "Aku mengetahui rancangan-rancangan yang ada pada dirimu, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang penuh dengan damai sejahtera." Tuhan gak pernah memberikan rancangan kecelakaan, tapi Tuhan selalu memberikan rancangan yang terbaik. Rancangan hari esok yang penuh dengan harapan, Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Tuhan selalu memberikan apa yang terbaik dari Dia miliki kepada kita. Siapa yang di sini gak pernah mengalami rancangan Tuhan yang baik? Kasihan sekali. Kita semua anak-anak Tuhan pasti mengalami rancangan yang terbaik. Kalau kalian mengalami rancangan yang buruk, coba kalian datang kepada Pak Pendeta kalian, konseling dan bertanya, "Kenapa dalam hidupku hanya ada rancangan yang buruk?" Mungkin ada dosa-dosa dalam diri kita. Ingat adik-adik, Dia Bapa yang begitu mengasihi kita. Dia tidak akan memberikan batu kepada yang minta roti. Dia gak akan berpikiran untuk merancang satu rancangan yang buruk bagi setiap kita. Tantangan yang kita hadapi, permasalahan kita hadapi hari ini, apapun itu, yakin dan percayalah Tuhan yang memberikan kekuatan. Jadi apa yang Yesus lakukan ketika dia menghadapi tantangan? Jadi ketika Yesus menghadapi tantangan itu apa yang dilakukan? Yesus memilih untuk berdoa. Ketika dia menghadapi suatu tantangan yang besar dalam dirinya, dia jatuh tersungkur di hadapan Bapa. Dia milih untuk berdoa, dia gak milih untuk mengomel. Capek-capek ke dunia ini cuma untuk menderita, gak. Tapi dia, Tuhan, melakukan tetap yang terbaik. Di tengah-tengah kepedihan hatinya, di tengah-tengah tantangan yang ada, Yesus memilih untuk tersungkur di hadapan Bapa dan memilih untuk berdoa. Jadi kalau dia menghadapi tantangan, jangan marah, jangan ngomel-ngomel, gak boleh. Marah itu dosa. Marah itu dosa. Marah itu dosa. Anak Tuhan gak boleh marah. Jadi kalau kita menghadapi tantangan, jangan marah di hadapan Tuhan, tapi berlutut dan berdoa. Sama seperti Yesus ketika dia menghadapi tantangan, Yesus tersungkur di depan Bapa dan Yesus memilih untuk berdoa. Karena ketika kita berdoa, kita mendapatkan kekuatan yang baru. Jadi kita harus mencontoh Yesus. Bagaimana ketika Yesus berhasil menghadapi tantangan, ketika Yesus berhasil mencapai garis akhir, kita harus mencontoh Tuhan Yesus. Jangan mencontoh orang-orang yang masih hidup. Kadang-kadang orang-orang yang masih hidup itu suka mengecewakan. Tapi bersama Tuhan, Tuhan gak pernah mengecewakan. Siapa yang di sini pernah dikecewakan oleh Tuhan? Ada mau lihat siapa yang di sini pernah dikecewakan oleh Tuhan? Enggak ada. Tuhan Yesus gak pernah mengecewakan kita. Jadi adik-adik, apa sih yang kita lakukan untuk meningkatkan iman kita ketika kita menghadapi tantangan? Apa? Hayo? Apa yang bisa kita lakukan untuk kita meningkatkan kepercayaan kita kepada Tuhan dalam menghadapi tantangan? Yaitu ketika dia bilang tadi, berdoa. Jadi ketika apapun permasalahan yang kita hadapi, satu kuncinya,
yaitu berdoa. Lipat tangan kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita sujud menyembah di hadapan Dia. Jadi apapun permasalahannya, apapun tantangannya, kita bisa melewatinya. Melewatinya bukan sendirian, tapi melewatinya bersama Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Jadi semua hal yang kita hadapi hari ini, kita akan melewatinya bersama dengan Tuhan. Jadi jangan pernah menganggap sendirian, Kak. Aku sendirian, aku sedih. Enggak, kita enggak pernah sendirian. Kita bersama dengan Tuhan Yesus. Kita bersama dengan Bapa. Tuhan bisa melewati tantangan besar dalam hidupnya. Kita juga bisa melewati tantangan yang besar dalam hidup kita. Kadang bisa melewati tantangan, adik-adik juga bisa melewati tantangan. Jadi kalau kita mau merasakan Tuhan, mau mengalami Tuhan, jangan menjadi orang-orang yang berhenti di tengah jalan. Jangan menjadi orang-orang yang cepat menyerah. Tapi tetaplah percaya bahwa Tuhanlah yang memberikan kita kekuatan. Nah, terima kasih adik-adik. Demikian renungan pada sore hari ini. Kita ketemu lagi di minggu depan. Sebelum itu mari kita berdoa. Lipat tangan kita untuk mata kita, tundukkan kepala kita. Bapak, kami mengucap syukur bahwa kebenaran firman pada hari ini. Kami berterima kasih bahwa Engkau Tuhan yang selalu menjadi pribadi contoh dalam kehidupan kami. Bagaimana Engkau telah menjadi pribadi yang taat menghadapi tantangan sebesar apapun. Engkau memilih untuk tetap percaya dan tidak menyerah. Dan biarlah kami semua anak-anak-Mu pada sore hari ini mendengarkan kebenaran firman daripada Engkau, kekuatan daripada surga turun memenuhi setiap kami. Dari setiap kami tidak ada yang menyerah. Dari setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan kebenaran firman pada sore hari ini, mereka semua diberikan kekuatan daripada Engkau untuk tetap bertahan di hadapan Engkau ya Bapa. Terima kasih, kami mengucap syukur. Biar Engkau yang berkati sekolah mereka, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan, Engkau Tuhan yang membuatnya menjadi berhasil di hadapan Engkau. Iman percaya mereka di hadapan Engkau tidak akan pernah sia-sia, tapi mereka akan melihat dan mereka akan mendengar bagaimana perbuatan ajaib-Mu terjadi dalam kehidupan mereka semua. Terima kasih ya Bapak. Pertemuan kami kembali minggu depan dengan sukacita, gairah dan semangat yang baru. Terima kasih Tuhan. Kita yang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan berkata amin. Tuhan Yesus berkati adik-adik. Kita ketemu lagi di minggu depan. God bless you. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. See you in cheerful Saturday. God bless you.